Kita boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi sekali lagi bagi Allah kita yang mengasihi setiap Bapak Ibu. Kasih-Mu Tuhan tiada duanya bagi setiap kami. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari gereja Tiberias masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji yang tiuplah sangkakala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan angkat tangan Bapak Ibu, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bisa lebih dahsyat lagi Tiberias. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita boleh tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus Kristus, buat anugerahnya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tari, dengan hati yang bersyukur semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Dia baik buat Bapak Ibu dan saya selama-lamanya, kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari lebih sungguh lagi Tiberias, kita panggil namanya sebab Yesus. Sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya selama-lamanya. Oh, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal. Sebab Yesus baik, anugerahnya. Ayo setiap Bapak Ibu yang bersyukur sama Tuhan. Sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus, buat anugerah-Mu. Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di siang hari ini. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau mengucap syukur buat kasih pemeliharaan Tuhan. Mari sama-sama satukan hati Bapak Ibu di tempat ini, maupun Bapak Ibu dimanapun. Setiap Bapak Ibu menyembah, memuji Tuhan Yesus. Kami butuh Tuhan Yesus, kami perlu Tuhan Yesus, karena tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Ajar setiap kami untuk setiap hari kami boleh taat, kami boleh selalu melekat hanya kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di gereja Tiberias. Kami percaya Tuhan terus pakai gereja kami, Tuhan terus pakai gembala kami terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, menangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami doa tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami menyembah Tuhan, kami memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran.
sesuatu yang dahsyat pasti terjadi bagi setiap kami. Pemulihan, kesembuhan, kemenangan, kelepasan, jawaban doa pasti Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, mari bekerja. Lawat setiap umat-Mu, jamah setiap umat-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan. Biar darah-Mu yang kudus menyucikan, melayakkan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang memampukan kami melewati segala persoalan kami. Apapun tantangan setiap kami mau terus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang mengucap syukur, kita yang disayang sama Tuhan. Gereja Tiberias, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan hati yang bersyukur. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami saat badai datang? Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi Tiberias, sama-sama dengan iman kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Angkat tangan Bapak Ibu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami nyatakan kami perlukan Tuhan. Kita yang bersyukur, kita tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati, kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Ini yang kami tahu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala. Lebih sungguh lagi dengan hati yang bersyukur, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya. Kemanakah kami mencari? Mari jadikan lagu ini doa pengagungan setiap Bapak Ibu. Sejati, oh kemanakah, kemanakah kami berseru saat badai datang? Saat badai datang menderu,
baru. Mari dengan iman percaya. Kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan, pertolongan-Mu bagi setiap umat-Mu. Sentuhan tangan Tuhan, tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Mari mulai angkat tangan Bapak Ibu bersama-sama. Mari bersyukur, percaya kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan. Siang hari ini doa setiap kami Tuhan. Ini pengagungan setiap kami. Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini. Kami ada di tempat ini. Kami ada dimanapun setiap kami menyembah. Bukan karena kuat gagah, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi semuanya karena Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat tangan kita dengan hati yang bersyukur. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Dengan hati lembut sekali lagi Bapak Ibu katakan, kami perlukan. Buka hati setiap Bapak Ibu, pandang kekudusan Tuhan Yesus. Kami butuhkan sentuhan tangan. Oh, kami tak dapat jalan sendiri. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama siang hari ini. Mari gereja Tiberias, lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Mari dengan hati yang menyembah, luka Tuhan. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan
muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan segenap hati kami. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau menyanyikan pujian kami bagi-Mu, Yesus Raja. Mari bersyukur sama Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan yang mengasihi Bapak Ibu ada di tempat ini, mengasihi setiap Bapak Ibu. Lebih dari segalanya Tuhan, kami bersyukur. Lebih dari segala yang kami boleh jalani, kami bersyukur. Karena tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong orang yang mengharapkan Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Mari angkat tangan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menyembah. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan dengan hati yang menyembah sama Tuhan. Kau mengasihiku, amin, lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan kasih yang sempurna, Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku, amin, lebih dari yang ku rasa. Mari lebih sebelah lagi Tiberias bersama-sama. Angkat tangan Bapak Ibu bagi Dia. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di
lebih dari yang ku rasa, lebih dari yang ku rasa. Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu lebih dahsyat lagi buat kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan. Sorak-sorai haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu Tuhan kami boleh diubahkan. Hanya oleh anugerah-Mu yang membuat kami mampu bertahan. Anugerah-Mu yang mengasihi setiap kami lebih dulu membuktikan bahwa Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami mau katakan semuanya karena perkenanan Tuhan. Semuanya karena belas kasihan Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Sayangi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami yang ada di Tiberias kami percaya. Kami yang menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami diurapi dengan minyak, kami percaya kemuliaan Tuhan ada bersama dengan setiap kami. Kemenangan, jawaban doa, pemulihan pasti Tuhan sediakan bagi setiap kami. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi satu nama yang mengasihi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang bersyukur, kita yang disayang sama Tuhan. Gereja Tiberias dengan hati yang bersyukur, sama-sama kita boleh katakan Haleluya, seberapa yang ini berkati boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Terima salam kami dari mimbar kudus ini ada Shalom Tiberias. Mari bersama-sama kita tinggikan nama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan pada siang hari ini. Kita tak pandang dari gereja mana, tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman. Haleluya. Mari bebaskan roh kita bersukacita pada siang hari ini gereja Tuhan. Tepuk tangan di atas kepalamu. Satu suara kita katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Amin. Bila hatimu seperti, boleh tunjuk kanan kirimu katakan, kaulah saudara dan saudariku. Amin. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti, ini pujian ucapan syukur kepadamu Tuhan. Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita gereja Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Amin. Yuk sama-sama kembali gereja Tiberias dengan sukacita. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti, engkaulah saudara dan kembali lambaikan tangan kita penuh sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Mari sama-sama kembali katakan, dalam Yesus kita bersaudara.
ku cinta keluarga Allah. Siapa saudara di tempat ini yang di rumah bersuka cita, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Allah yang dahsyat, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Yesus namanya. Hey. Mari kembali musik choir memuji Tuhan. Come on choir. Di dalam Yesus, oh haleluya. Mari dengan bangga sama-sama. Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. Mari tepukkan yang paling meriah buat Tuhan. Kita bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Kita tinggikan nama Yesus Raja di atas segala raja. Sama-sama gereja Tiberia. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Tiberias katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Angkat suara kita di tempat ini yang di rumah. Wow, saudaraku dan saudariku, Tuhan Yesus mencintai, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Mari bersuka cita semua. Sekali lagi lebih suka cita. Wow, wow, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi sama-sama gereja Tuhan bertemu, berkumpul, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita
semangat memuji Tuhan, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Boleh salam kanan kiri, depan belakangmu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Kita bersyukur kita punya Allah yang dahsyat. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami muliakan namamu Yesus, Raja dan segala Raja. Mari bersama-sama umat Tuhan dengan bangga. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Hey! Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Mari bersama-sama lambaikan tanganmu. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Sekali lagi gereja Tiberias di tempat ini yang di rumah, angkat suaramu. Kasih Allah, oh kasih Tuhan Yesus gak pernah berkesudahan, gak ada duanya dalam hidup kita, amin. Rahmatnya pun seumur. Yuk sama-sama Tiberias. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Mari jemaat Tuhan Tiberias, angkat suaramu. Dengan sukacita ku kan menari. Mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi sekali lagi gereja Tiberias katakan. Dengan sukacita ku kan menari. Mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan, amin. Ku naikkan pujian, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yuk sama-sama kembali katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Boleh kasih tepuk tangan yang paling mulia di atas kepala kita buat Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebagai diberkati bersuka cita boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Dipersilakan kembali duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur siang hari ini kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Biar segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Kesempatan yang baik di siang hari ini. Sebelum kita lebih lagi diberkati, kita akan sama-sama menyaksikan terlebih dahulu video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yang akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Waktu kita mengalami atau menghadapi ketidakadilan,
Miliki kedamaian Kristus Yesus dalam hati kita. Tetap tinggal teguh di dalam Kristus Yesus. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memastikan keadilan terlaksana. Waktu kita alami atau dilanda kekhawatiran, kita harus sadari bahwa kekhawatiran yang berlebih dapat merampas kedamaian. Kita pelihara kedamaian Kristus itu di dalam hati kita dengan firman Tuhan. Dan kita bertekun dalam doa. Doa itu memampukan kita menjalani cobaan. Doa adalah komunikasi yang nyata dan vital ya dengan Yesus. Jadi untuk memelihara kedamaian Kristus dalam hati kita, kita akan berdoa dengan tiada henti. Waktu kita sadari bahwa kita manusia terbatas, padahal kita punya Tuhan yang sangat menghargai kita. Jadi Allah memandang tiap kita berharga. Jangan biarkan iblis merampai damai Kristus itu dari kita. Dan sadari bahwa Allah lebih besar, maka tetaplah kita bertekun. Kemudian pelihara damai Kristus dalam kita. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita diberkati melalui video highlight khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Saudara yang ingin menyaksikan secara full dapat melihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji nama Tuhan, sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, kembali izinkan kami membacakan suara gembala sidang kita pada minggu ini yang akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Suara gembala sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dengan tema untuk meraih keberhasilan di dalam Tuhan. Roma yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan sebagai sarana untuk menghadap Allah dan pesta di dalam kerajaan sorga. Berkati semua jemaat Tiberias dengan kuasa minyak dan anggur tidak akan dirusakkan, tidak resesi dan terpelihara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romo yang kedua, untuk meraih keberhasilan di dalam Tuhan, ada 4 hal untuk meraih keberhasilan di dalam Tuhan. Yang pertama, selalu melakukan apa yang baik. Yosua 1 ayat 8, Efesus 2 ayat 10. Kita harus melakukan apa yang baik. Hal-hal yang baik tentu relatif sifatnya, tetapi arti yang baik bagi orang percaya adalah selalu sesuai dengan firman Tuhan. Kita berbuat baik sampai akhir hidup kita. Mari kita harus berbuat baik agar berguna bagi diri kita sendiri dan bagi sesama kita. Yang kedua, selalu melakukan apa yang jujur. Amsal 14 ayat 11, Mazmur 140 ayat 14. Kita harus menjunjung tinggi kejujuran. Inilah yang dihargai Allah. Jujur dapat diartikan sebagai hati yang tulus, tidak berbohong, berkata apa adanya, lakukan apa adanya, tidak curang, tidak munafik. Jujur adalah sikap moral yang sejati, yang berasal dari hati yang bersih, yang kemudian diwujudkan dalam sikap, perbuatan, dan perkataan. Orang jujur tidak akan dipermalukan atau direndahkan, tetapi justru akan ditinggikan oleh Tuhan. Yang ketiga, selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ulangan 6 ayat 18. Di ayat ini ditegaskan untuk kita melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang benar di hadapan Tuhan dan bukan apa yang benar menurut kita sendiri. Alkitab mengingatkan untuk kita hidup benar. Hidup yang benar dan melakukan apa yang benar adalah panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Yang keempat, selalu melakukan bagian kita dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. Kita harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati kesungguhan hati kita dan ketekunan kita. Saat kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil yang sepadan. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami sepenuh-penuhnya hidup di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara.
Kita sama-sama diberkati melalui pembacaan suara gembala sidang kita pada minggu ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Sebentar tiba saatnya kita mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita teduhkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini kami sama-sama boleh berkumpul. Kami memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, diagungkan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kuasa dan mujizat-Mu terjadi di tempat ini, di rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapa yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, dimanapun kami berada. Kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu, melingkupi setiap kami Tuhan. Sebentar umat Tuhan di tempat ini kami mau diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya sebentar firman-Mu yang ditabur, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup kami, menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami. Berikan kami tidak saja cakap sebagai pendengar yang baik, tapi kami cakap sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau percayakan membawakan kebenaran firman Tuhan, Bapak Pendeta Filipus Fidel Ramon, Tuhan Yesus berkati. Bahkan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Umat Tuhan yang siap lebih lagi diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang segenap hati datang sama Tuhan Yesus saudara. Kau sumber kekuatan kami. Kasih-Mu gak ada duanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari gereja Tiberias Indonesia dengan imanmu katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kita bangkit berdiri sama-sama jemaat Tuhan. Di tempat ini yang di rumah kita bangkit berdiri. Kita mau sambut firman Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya Kau lingkupi setiap hati kami Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Oh, sejauh langit. Dan sama-sama kita mau sambut kebenaran firman Tuhan pada siang hari penuh dengan ucapan syukur. Besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi,
Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau Tuhan sumber sukacita buat setiap kami yang percaya di tempat ini. Dan saat ini kami rindu Tuhan untuk Engkau terus melawat setiap kami. Allah Roh Kudus, kami buka hati kami Tuhan untuk kuasa-Mu bekerja. Kami siap untuk menerima yang terbaik. Bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah di tempat ini. Kuasai setiap hati kami. Segala roh jahat yang berusaha Tuhan mengganggu hati kami, segala roh intimidasi, roh kegelisahan, roh ketakutan, kekhawatiran, kupatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuperintahkan pergi jauh dari tempat ini. Dan biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang melawat hati kami, memulihkan kami, menguatkan kami. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang penuh kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua bersama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Siap diberkati Tuhan? Haleluya. Yuk kita buka Alkitab kita, Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Siang hari ini kita akan berbicara tentang kuasa iman. Iman sebagai orang percaya. Roma 10 ayat 17. Kita baca sama-sama yang keras yuk. 2, 1. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi yang keras ya. 2, 1. Jadi iman timbul dari, terus, haleluya. Siang hari ini kita akan berbicara tentang hal yang fundamental dalam kekristenan kita. Saya katakan fundamental artinya hal yang sangat penting, yaitu iman. Iman ini nanti yang akan membedakan kita dengan orang di luar, saudara. Amin Bapak Ibu. Kita bisa mengalami masalah yang sama, kita bisa mengalami pergumulan yang sama dengan orang di luar, tetapi nanti responnya berbeda. Orang di luar bisa ketakutan, ketar-ketir, hilang pengharapan, khawatir, ketakutan ya. Tapi Bapak Ibu dan saya di tempat ini, kita tetap di dalam pengharapan, tetap di dalam sukacita. Amin saudaraku. Tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua. Nah, ayat ini sangat sederhana, tetapi mengandung makna yang sangat luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu sudah terlalu sering mendengar khotbah tentang firman ini, berbicara tentang iman. Jadi saya percaya saudaraku, bukan kebetulan Tuhan bawa kita hadir di ibadah ini. Katakan amin. Kenapa? Iman ini hal yang penting. Kekristenan tanpa iman, maka kita akan menjadi orang yang akan mudah diombang-ambingkan oleh dunia. Di tengah dunia yang semakin jahat ini, bagaimana Bapak Ibu tetap percaya bahwa firman, janji-janji Tuhan berlaku untuk setiap kita, tidak ada yang lain. Iman. Gitu. Di ayat ini ada 3 hal yang patut kita perhatikan. Ada 3 hal. Dikatakan pertama iman. Katakan iman. Yang kedua dikatakan pendengaran. Katakan pendengaran. Amin. Dan yang ketiga dikatakan firman Kristus. Katakan firman Kristus. Amin. Dikatakan jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kalau berbicara tentang iman saudaraku, saya teringat dengan kesaksian dari gereja di Mesir ratusan tahun yang lalu. Bukan di zaman Yesus, tetapi ada ratusan tahun dari kita. Kesaksian di mana saat itu mereka memperlihatkan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan bahwa firman Tuhan itu hidup. Jadi waktu itu ada sebuah gereja dipimpin oleh seorang hamba Tuhan bersama jemaatnya sedang berdoa, ya. Sedang berdoa, sedang memuji Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, datang segerombolan tentara dengan kepala pasukan
Dan kemudian mereka mengancam akan membunuh orang-orang Kristen saat itu. Jadi umat Tuhan yang sedang berdoa bersama pendetanya diancam akan dibunuh. Dan kemudian mereka ditantang begini, kami tidak akan bunuh kalian asal kalian bisa membuktikan ayat di Alkitab yang berkata, jika kita memiliki iman sebesar apa? Biji sesawi, kita bisa berkata kepada gunung itu, ya, beranjaklah ke laut, maka dia akan beranjak. Buktikan ayat itu, maka kalian tidak akan mati. Kalau Bapak Ibu ada di tempat itu saat itu, kira-kira bagaimana reaksi kita? Takut nggak saudaraku? Halo, takut nggak? Takut ya, wajar Bapak Ibu. Wajar. Dan kebetulan di depan gereja mereka ada gunung. Dan disuruh mereka memindahkan gunung itu. Ini tantangan yang luar biasa Bapak Ibu. Dan saya percaya mereka ini pasti mengadu kepada Tuhan. Dan mengadunya pasti berkata, Tuhan buktikan bahwa Engkau Allah yang hidup. Amin. Itu mengadu yang benar. Kalau mengadu yang salah mungkin berkata begini, Tuhan, gimana sih kau bikin ayat firman yang terlalu sulit? Sekarang kami ditagih, buktikan ayat itu. Tolong Tuhan, ini ayat terlalu sulit. Jangan terlalu mengada-ngada lah bikin ayat. Kalau istilahnya mereka marah sama Tuhan, benar nggak? Tapi saya percaya, mereka umat yang percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka ditantang dan mereka dikasih 1 minggu. Dan tentara-tentara ini berkata, kalau dalam satu minggu gunung belum pindah, pala kalian kami penggal. Akhirnya dalam 1 minggu itu saudaraku, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka berpuasa. Ya. Dan saya percaya dalam pergumulan seperti itu, iman orang pasti akan dahsyat luar biasa. Saya tidak tahu apa tantangan Bapak Ibu saat ini, tapi saya percaya Tuhan izinkan kau dalam masalah supaya engkau punya iman yang kuat dalam Tuhan. Betul. Seringkali kita bisa mengenal Tuhan justru lewat masalah. Jadi kalau engkau dalam masalah, jangan marah sama Tuhan. Amin. Nanti ujung-ujungnya ketika masalahmu kelar, kau baru tahu, oh ternyata ini tuh tujuannya Tuhan. Izinkan masalah ini datang. Karena lewat masalah justru membuat kita semakin intim. Semakin giat berdoa. Mau bangun tengah malam berdoa. Bener gak? Bener ya? Coba kalau keadaan lagi enak, bisnis lancar, badan sehat, keluarga aman-aman, gak ada tantangan. Ya paling berdoa sekedarnya. Coba kalau engkau dalam masalah, saya percaya hampir tengah malam engkau bangun, disiplin, baca firman, menggedor pintu surga. Benar gak saudaraku? Ya, doamu bertalu-talu, engkau menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan di rumah bersama istri yang tadinya gak pernah doa bareng, tiba-tiba gandengan tangan bersama istri, bersama anak-anak, menyembah Tuhan. Jadi banyak sisi baiknya dalam masalah pergumulan. Engkau semakin cinta Tuhan, keluargamu semakin mesra. Katakan amin dulu. Semakin kompak, semakin intim saudaraku. Dikasih waktu 1 minggu, apa yang mereka lakukan? Doa, puasa, dan makin mengandalkan Tuhan. Benar, minggu depan pasukan tentara ini datang. Eng kalau film ya kan, musiknya jeng gitu saudaraku. Wah, bisa kita bayangkan bagaimana deg-degannya mereka. Dan ketika tentara ini datang ditantang, ayo buktikan ayat itu. Buktikan janji Tuhanmu. Tuhanmu berkata kalau punya iman sebesar biji sesawi, gunung pindah-pindah katanya. Buktikan. Akhirnya hamba Tuhan dengan jemaat mulai berdoa menyembah Tuhan. Kita harus percaya saudaraku, di dalam pujian penyembahan ada kuasa yang besar. Amin. Amin saudaraku. Jadi mereka mulai menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, artinya kita percaya Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dan akhirnya mereka mulai mengklaim janji firman Tuhan tersebut. Dan mulai mereka berkata, Tuhan firman-Mu berkata, jika kami punya iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kecil sekali saudaraku. Jadi untuk terjadi mujizat dalam kehidupanmu, gak perlu kita punya iman segede gunung. Iman sekecil biji sesawi saja sudah dapat melakukan kedahsyatan yang besar dalam hidup kita. Dan mereka berkata, Tuhan buktikan iman ini, buktikan firman ini.
Sekarang gunung beranjak dalam nama Yesus. Tiba-tiba terjadi gempa bumi, makin kencang, dan gunung itu sejarah mencatat benar-benar bergeser, saudaraku. Katakan amin dulu. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita Yesus, amin. Yang percaya tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa, akhirnya tentara-tentara ini mereka percaya Yesus. Yang tadinya niatnya penggal kepala anak Tuhan, akhirnya mereka percaya Yesus. Di depan mata mereka, mereka lihat gunung itu bergeser, Bapak Ibu. Luar biasa. Bapak Ibu tahu kisah Sadrak, Mesak, Abednego? Amin. 3 anak muda yang disuruh menyembah dewa Baal, tapi mereka tidak mau. Dan akhirnya apa? Konsekuensinya, mereka dilempar ke dalam perapian yang besar. Api itu panas luar biasa. Saking panasnya, algojo yang mengangkat mereka mati. Algojonya ini mati bukan karena tersambar api, bukan. Algojonya nggak masuk ke dalam api itu, hanya kena panas dari api itu. Bapak Ibu pernah bakar sampah nggak? Pernah ya? Apinya cukup besar, kita baru kena panas dari api itu aja, rasanya udah perih, bener nggak? Kulit rasanya udah perih, padahal apinya di situ. Nah, algojo yang melempar mereka ke dalam perapian, jauh dari api, mati dia. Tetapi Alkitab mencatat 3 anak muda ini masuk ke dalam perapian, sehelai rambut pun tidak terbakar. Amin, saudaraku. Dahsyat nggak Tuhan kita? Dahsyat ya. Bahkan yang luar biasa, musuh-musuh dari 3 anak muda ini melihat Sadrak, Mesak, Abednego bukan bertiga di dalam api, tapi berapa? Ada 4 orang. Dan orang yang keempat itu adalah Tuhan kita Yesus. Amin, saudaraku. Haleluya. Karena mereka punya iman. 3 anak muda ini berani berkata, kami punya Allah yang besar. Kami percaya Tuhan bisa membebaskan kami dari api ini. Tapi sekalipun Tuhan tidak menolong, kami tetap akan menyembah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu iman. Itu. Mereka berkata, kami percaya Tuhan sanggup menolong, tapi sekalipun Tuhan tidak menolong, itu tidak akan mengubah bahwa Dia Allah yang besar. Dia Allah yang penuh kuasa. Saya percaya hati Tuhan terharu mendengar doa seperti itu. Sehingga dibuktikan, Alkitab mencatat, saudaraku, 1 helai rambut pun tidak terbakar. Ini luar biasa sekali. Nah, siang hari ini kita akan belajar tentang kuasa iman. Di sini dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Artinya iman kita tidak mungkin menjadi kuat secara otomatis. Ya. Iman Bapak Ibu tidak mungkin kuat secara otomatis. Tidak mungkin kita jadi orang Kristen, dibaptis, kita santai-santai, nggak baca Alkitab, nggak ke gereja, kemudian kita punya iman yang kuat. Nggak mungkin. Firman ini berkata, iman timbul. Katakan timbul. Artinya iman kita akan naik, ya, akan semakin kuat, semakin berkembang. Itu jika kita melakukan sesuatu. Apa itu? Mendengar. Jadi Bapak Ibu harus mendengar firman. Bisa seperti ibadah siang hari ini. Amin. Kita datang beribadah, pendeta khotbah, Bapak Ibu dengar. Gitu. Jadi Bapak Ibu harus melakukan sesuatu, mendengar firman. Mungkin di gereja, mungkin nanti di rumah baca Alkitab, mungkin di mobil mendengarkan khotbah pendeta dari radio atau apapun. Yang penting Bapak Ibu apa? Mendengar firman. Jadi mendengar firman itu tidak akan pernah sia-sia. Dan firman itu dikatakan firman Kristus. Maka imanmu pasti akan timbul. Iman kita pasti akan kuat. Tapi harus disiplin. Bisa nggak iman kita kuat dengan hanya mengandalkan mendengarkan firman seminggu sekali di gereja? Bisa nggak? Halo, bisa nggak? Nggak akan bisa. Kalau orang anak muda mau ototnya besar, bisa nggak ototnya besar dengan fitness seminggu sekali? Minimal 4-5 kali dia ke fitness, baru dalam setahun berubah badannya, saudaraku. Baru keluar ototnya.
Nah, otot rohani kita tidak mungkin kuat kalau hanya baca firman seminggu sekali. Jadi Bapak Ibu harus disiplin, ada kedisiplinan rohani. Gitu. Jadi setiap hari Bapak Ibu harus punya waktu baca firman Tuhan. Amin. Renungkan dan lakukan. Bagaimana kita bisa melakukan yang benar sesuai firman kalau firman tidak pernah kita baca? Gitu. Seperti kita berkendara, bagaimana kita bisa tahu peraturan di jalanan kalau kita tidak pernah membaca buku-buku peraturan, saudaraku? Jadi dengan Bapak Ibu membaca firman, Bapak Ibu tahu mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Bapak Ibu tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Dan otomatis iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, itu dia. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Coba kita buka Bapak Ibu di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 13 ayat 3 sampai 8. Matius 13 ayat 3 sampai 8. Baik, saya akan bacakan. Dan ia, yaitu Yesus, mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Di mana Bapak Ibu? Pinggir jalan ya. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. 8 yang keras. 2, 1. Baca Bapak Ibu. Dan di sini diceritakan tentang perumpamaan seorang penabur. Katakan penabur. Jadi ada penabur, ada benih. Penabur ini siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Benih itu apa? Firman ya. Jadi Yesus menaburkan firman. Sama seperti di sini, saya percaya ada urapan Roh Kudus menaburkan firman buat setiap kita. Katakan amin, saudaraku. Amin. Tetapi lihat, ternyata hasilnya bisa berbeda. Penaburnya sama, Tuhan Yesus. Benihnya sama, firman Tuhan. Tetapi ternyata hasilnya bisa beda. Kenapa? Kita harus belajar supaya kita menjadi bagian orang-orang yang menerima yang terbaik dari Tuhan. Pada ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Jadi Tuhan sedang kasih tahu kepada kita arti dari perumpamaannya. Ayat 19 dikatakan, kepada setiap orang yang mendengar firman. Katakan mendengar firman. Artinya orang ini orang Kristen gak nih? Orang ini orang Kristen gak Bapak Ibu? Ya, bisa orang yang datang ke gereja atau baca firman sendiri. Jadi ini orang Kristen yang mengambil langkah aktif untuk mendengar firman. Dikatakan demikian. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti. Nah ini dia. Jadi dia melangkah ke gereja atau baca firman di rumah, ya, membaca tapi tidak mengerti. Pasti ada sesuatu nih. Bapak Ibu pernah nggak dalam fase kehidupanmu baca firman tapi nggak ngerti? Dengar khotbah tapi nggak ngerti? Saya jujur, saya pernah, saudaraku. Baca, Tuhan apa ini? Saya nggak ngerti, nggak mudeng gitu loh. Maksudnya apa ini? Nah coba lihat, saudaraku. Ya, lebih dalam lagi kita bahas. Datanglah si jahat, nah dia melakukan satu langkah yang bagus. Dia mendengar firman, tapi ada kendala, dia tidak mengerti. Karena dia tidak mengerti, datang iblis. Lah, itu dia.
Jadi di sini kita bisa lihat, setan tidak takut dengan orang Kristen ke gereja. Satu hal saya katakan, setan tidak takut dengan kita kalau kita ke gereja. Dia akan takut kepada Bapak Ibu kalau engkau punya iman yang besar. Amin. Gitu dia. Jadi bagaimana caranya supaya engkau menjadi orang Kristen yang tidak berhasil? Ini yang dia lakukan. Si iblis itu datang dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Jadi iblis datang mengambil benih itu. Bagi iblis gak peduli. Dia gak takut kalau engkau duduk di gereja, ya, mendengarkan khotbah, atau engkau duduk di rumah buka Alkitabmu, dia gak takut. Jadi apa yang dia lakukan? Dia datang menghampirimu dan merampas apa yang kau dengar. Itulah sebabnya Bapak Ibu pernah merasakan gak? Keluar dari gereja, istrimu tanya, "Pak, tadi khotbahnya apa?" Apa ya? Pernah gak ngerasain gitu? Sampai di rumah orang tuamu nanya, "Tadi khotbahnya apa, Nak? Pendetanya ngomong apa?" "Tunggu dulu, Mak, tunggu. Nah, khotbahnya apa?" "Tunggu dulu, Mak." Tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba lupa. Kalau itu sedang terjadi dalam hidupmu, itu bukan kebetulan. Setan sedang menyerang hidupmu. Setan sedang merampas bahan bakar yang bisa membuat imanmu menjadi dahsyat luar biasa. Setan tahu firman itu akan membuat engkau jadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Karena itu kalau engkau terjadi seperti itu, engkau tiba-tiba ngeblank, lupa tadi pendeta ngomong apa ya, atau begitu sampai di kantor tadi saat teduhku baca ayatnya apa ya. Kalau itu sedang terjadi, lawan iblis itu, saudaraku. Amin. Gitu. Dan kemudian ayat 20. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman dan segera menerima dengan gembira. Dia dengar firman, responnya gembira, saudaraku. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ya. Dia dengar firman, responnya dia gembira, sukacita, yes, ini buat saya nih. Yes, firman ini dahsyat. Dia gembira, dia bertumbuh, tapi sebentar. Kenapa penyebabnya? Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Tahu nggak artinya murtad? Tahu nggak murtad artinya, Bapak Ibu? Halo, tolong dibantu pendeta di tempat ini. Saya tahu ini jam-jam penuh pencobaan, Bapak Ibu. Apalagi kalau makan siangnya kebanyakan dikit tadi ya. Atau belum makan. Jadi belum makan dengan makan kebanyakan bahaya. Datang ke gereja penuh dengan AC begini, wah cobaannya berat, saya tahu, saudaraku. Kita tetap bersatu di tempat ini, amin. Supaya kau pulang kau ingat isi khotbahnya, amin. Tepuk tangan dulu dong, yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai di mana khotbah saya tadi? Tolong bantu saya. Hah? Sampai di mana? Oh, murtad. Puji Tuhan. Ujian pertama lulus. Murtad ya. Bapak Ibu tahu nggak arti murtad? Apa Pak, Bu? Apa? Meninggalkan siapa? Yesus. Dia bisa hari ini petantang petenteng, salibnya gede ya kan, kalungnya, antingnya gede. Bila perlu cincinnya semua salib, saudaraku. Bila perlu tatoan semua, ya kan, pakai stempel gede salib. Di jidat ditaruh I love Jesus, ya kan. Tapi kalau dia tidak berakar dalam Kristus, dia bisa tinggalin Tuhan loh. Betul. Gak sedikit kesaksian seperti itu. Dan kemudian saudaraku, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, coba 23 yang keras sama-sama ya. Semua yang di belakang juga baca yuk yang keras. Ayat 23. 2, 1. Yang kompak, saya minta yang kompak. Gitu ya. Ulang ya. 2, 1. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah dan karena itu
Ada yang satu, kedua, ketiga. Yang percaya ayat ini buat kita bilang amin. Puji Tuhan. Di sini dikatakan yang ditaburkan di tanah yang baik. Katakan tanah yang baik. Jadi tadi ada contoh ya, benihnya di tanah ditabur tapi nggak menghasilkan atau bertumbuh tapi kemudian hancur, mati duluan dia. Penyebabnya tanahnya tidak baik. Jadi dalam perumpamaan penabur ini ada 3 hal yang patut kita perhatikan, pelajari lebih dalam. Pertama penabur, kedua benih, ketiga tanah. Katakan tanah. Saya mau tanya, tanah itu apa? Betul Pak, puji Tuhan, 100 buat Bapak. Ya, tanah itu hati. Jadi kalau hati kita tidak beres, mau dengar khotbah siapapun pendetanya, bisa dicuri setan firman itu. Jadi yang menentukan hidup kita berhasil bukan siapa yang berdiri di mimbar, tapi bagaimana sikap hati kita terhadap firman itu. Amin. Jadi pastikan hati kita sudah bebas dari kepahitan. Tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada kecewaan, tidak ada ketakutan, tidak ada segala macam yang jahat. Itulah sebabnya Tuhan katakan ampuni saudaramu, jangan simpan kepahitan. Amin. Bapak Ibu, kepahitan, kau duduk di sini dengar khotbah, kau keluar, hilang tuh firman. Engkau ketakutan, terintimidasi, khawatir, masuk ke sini dengar khotbah, yes, amin, amin, keluar, hilang tuh firman. Setan caplok saudaraku. Setan caplok. Setan kasih pur di depan. Ya silakan masuk, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masuk. Iya. Masuk. Salaman dulu. Ya kan? Begitu di luar dia pajak di depan saudara. Dia palak kita. Dia comot firman itu. Makanya itu firman berkata, yang ditabur di tanah yang baik. Jadi kondisi hatinya bersih di hadapan Tuhan. Amin. Hatinya baik di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang dia simpan. Tuh. Tidak ada pelanggaran yang dia sengaja tutupi dari Tuhan. Gak ada lagi. Gak ada lagi tuh, Tuhan ngerti deh kalau aku jatuh hari ini gak apa-apa deh. Kadang kasbon, Tuhan kalau minggu depan aku jatuh ampuni ya Tuhan. Lah. Mau dosanya kasbon saudaraku. Kalau minggu depan aku jatuh ampuni ya Tuhan ya. Jangan Bapak. Kita harus punya iman. Kita hidup benar di mata Tuhan. Amin. Itu. Jadi hatinya harus benar. Maka reaksinya, lihat dahsyatnya firman Tuhan. Kalau hati kita bersih di hadapan Tuhan, saya doa setiap Bapak Ibu hatinya saat ini bersih di hadapan Tuhan. Kondisi hati kita baik di hadapan Tuhan. Katakan amin dulu Bapak Ibu. Bebas dari kepahitan, bebas dari rasa takut, dari kekhawatiran, bebas dari iri dengki. Katakan amin. Sehingga apa yang kita terima siang hari ini, kita terima full. Enggak di-courting, enggak dicuri setan saudaraku. Maka Tuhan yang janji, dikatakan demikian. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Nah, jadi kalau hatinya baik, dia dengar khotbah, ngerti. Di sini tidak ditulis dia mendengar khotbah dari pendeta yang hebat, enggak. Dia mendengar khotbah. Artinya siapapun yang berdiri di sini, Bapak Ibu hatinya benar baik, engkau akan mengerti firman Tuhan. Katakan amin. Karena yang dibicarakan adalah firman. Jadi firman itu nanti yang bekerja dalam kehidupan kita. Dikatakan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat. Bantu saya, berapa kali lipat lagi? 60 yang terakhir. Bisnis mana yang berani kasih keuntungan minimal 30 kali lipat? Ada nggak? 10 kali lipat aja kayaknya itu udah bodong, bener nggak saudara? Terlalu berani. Nah Tuhan minimal memberkati engkau 30 kali lipat. Amin. Tuh. Artinya Tuhan nggak pelit buat anak-anaknya yang mau menerima firman dengan baik dan melakukannya. Bahkan 100 kali lipat engkau akan berbuah. Saya percaya ini bukan hanya bicara materi. Materi terlalu kecil buat Tuhan. Amin. Terlebih dari itu apa? Ada damai sejahtera di keluargamu.
Ada kesehatan yang sempurna. Ada perlindungan yang sempurna atas keluarga kita. Bilang amin Bapak Ibu. Amin. Semuanya dahsyat 100 kali lipat berkat yang Tuhan sediakan buat kita semua. Anak-anaknya. Responnya adalah hati yang baik. Jadi beriman kepada Yesus penting gak? Penting ya. Nah itu tadi hati yang murni, hati yang bersih itu penting. Yang kedua, coba kita buka yuk, Markus 5. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Kita baca bergantian ya. Semangat yuk Bapak Ibu. Saya baca 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26 yang keras yuk. 21. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28. 29 sama-sama yuk. Seketika itu juga, dan Bapak Ibu sudah pernah dengar khotbah tentang hal ini enggak? Wanita yang pendarahan berapa tahun? Mama saya dulu pendarahan 3 bulan, pucat pasi, hampir tidak bisa jalan. Baru 3 bulan. Lemes, pucat mukanya. Saya nggak tega lihat dia. Saya masih SMA waktu itu. Perempuan ini 12 tahun. Bukan hanya tubuhnya hancur dimakan penyakit, saudaraku. Uangnya juga habis. Sudah menjumpai banyak tabib. Tabib itu mungkin bahasa sekarang dokter, tapi tidak sembuh-sembuh. Ya. Dan dia memberanikan diri mendekati Yesus. Dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya. Ini perhatikan iman wanita ini. Mengapa dia punya iman? Asal ku jamah saja jubahnya. Karena begini, Yesus saat itu kemana dia melangkah? Dikelilingi ribuan orang. Jadi untuk pegang bahu Yesus sulit luar biasa. Apalagi wanita ini pendarahan 12 tahun, kekuatannya pasti hampir tidak ada. Benar gak? Ketemu Yesus saat itu pasti sikut-sikutan. Bisa-bisa dia mati terinjak oleh orang banyak, saudaraku. Dan saat itu keadaan dia itu najis. Buat orang Yahudi, kalau wanita sedang datang haid saja tidak boleh ketemu orang. Apalagi dia sudah pendarahan 12 tahun. Maaf ya, maaf sekali lagi. Mau pakai parfum bagaimanapun kecium, saudaraku. Dan orang pasti tahu dia itu wanita yang pendarahan. Jadi konsekuensinya dia bisa dihukum saat itu dengan dia datang mendekat kepada kerumunan orang banyak. Dan kalau dalam keadaan dia najis, dia tidak boleh pegang Yesus. Tetapi Alkitab mencatat, saudaraku, saya tidak tahu bagaimana pergumulan dia, sikut kiri kanan, maju dia seruduk kepalanya, ya, menghadapi laki-laki di sana yang cukup besar badannya. Dia terobos dengan iman, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, tidak perlu ditumpangi tangan, tidak perlu dia berdoa bagi saya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ini iman, saudaraku. Pertanyaannya, kok dia percaya banget Yesus bisa sembuhkan dia? Dari mana dia tahu Yesus itu penyembuh? Ternyata, saudaraku, pada ayat yang ke-27, bukakan ayat 27, ini penting, saudaraku. Sama-sama baca yang keras yuk. 2, 1. Dia sudah, terus, nah ini dia kuncinya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi dia sudah mendengar banyak kesaksian. Oh, Yesus menyembuhkan lu. Orang lumpuh jalan, yang buta melihat, yang bisu bisa berbicara.
Yang sakit lepra sembuh takhir. Dia berbelas kasihan. Dia bukan tabib yang harus dibayar. Dia gratis. Pokoknya kesaksian tentang Yesus luar biasa. Dan dia berkata, wow, this is what I need. Ini yang saya perlukan. Uang saya udah habis. Kesehatan saya hancur-hancuran. Keluarga sudah tinggalkan saya. Tidak ada yang bisa saya harapkan. Saya harus berjumpa dengan dia. Jadi Bapak Ibu, saat itu mungkin dia belum pernah mendengar Yesus khotbah. Tapi dia mendengar kesaksian tentang kebaikan Yesus, kedahsyatan Yesus. Apalagi Bapak Ibu yang sudah mendengar khotbah hari ini. Saya percaya iman kita harusnya lebih besar dari wanita itu. Katakan amin. Amin. Dia belum pernah datang ibadah. Dia belum pernah merasakan suasana pujian penyembahan seperti ibadah seperti ini. Belum pernah. Tapi dia berkata, asal kujamah saja jubahnya. Imannya sederhana. Tapi imannya ini menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika dia menjamah jubah Yesus, Alkitab berkata, detik itu juga, katakan saat itu juga, Tuhan sembuhkan dia. Katakan amin saudaraku. Sembuh, sehat, sempurna. Dari mana dia tahu? Dia yang tahu. 12 tahun dia pendarahan, dia tahu badan dia lemes. Mata kunang-kunang rasanya mau pingsan, nafas sesak. Dan tiba-tiba detik itu dia pegang jubah Yesus. Kekuatan Allah mengalir memulihkan dia. Amin saudaraku. Kalau wanita ini pernah mengalami perubahan drastis seperti ini, saya juga pernah Bapak Ibu. Ketika kesehatan saya sangat terganggu luar biasa, berobat nggak sembuh-sembuh. Di bangku kuliah saya ingat itu. Ketika saya kuliah sakit, mau turun tangga aja saya nggak kuat, bayangin. Mau turun tangga harus pegang pelan-pelan, lutut saya gemeteran, badan saya kurus. Akhirnya saya diajak kakak saya datang ke acara Natalan Tiberias. Saat itu belum di GBK, masih di Gelora, masih apa? Istora Senayan ya. Yang kapasitasnya mungkin 15.000 orang. Belum GBK saudaraku, berarti sekitar tahun berapa itu? 90-an. Ya. Ketahuan deh umur saya. Itu bangku kuliah saya, umur tahun-tahun 90-an. Ketika altar call ibadahnya di depan, saya di belakang, bagian atas lagi. Ketika altar call saya maju. Saya maju pelan-pelan karena kaki saya nggak kuat. Jemaat yang lain udah pada lari, didoain sama Bapak Pariaji almarhum. Karena saya jalannya pelan-pelan, apa yang terjadi? Sampai di depan, Bapak udah pulang. Udah sepi, mimbar udah gak ada orang. Tinggal satu timnya Papa Riaji, bapak-bapak. Dia tanya, mau didoain apa? Saya sakit Pak. Dia cuma doa, hitungan detik. Dalam nama Yesus sakitmu sembuh ya. Hari ini engkau sembuh. Amin. Saya balik, saya merasakan apa yang wanita ini rasakan. Semua penyakit saya saat itu diangkat sama Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Dahsyat gak Tuhan kita? Dahsyat ya. Ketika beliau khotbah, saya bangkitkan iman saya. Aku percaya Tuhan. Aku sembuh. Saat ini, di tempat ini, dokter bilang penyakit aku ini gak ketahuan penyakitnya apa. Tapi engkau dokter di atas segala dokter. Aku pulang pasti dengan kesembuhan. Dan benar. Pulang itu saya udah mengucap syukur. Saya pulang mama saya kaget. Betul, semua kaget. Kenapa? Sudah pulih tubuh saya. Dalam waktu sekitar 2 minggu berat badan saya kembali normal saudaraku. Itu pengalaman pribadi saya pertama bersama Tuhan Yesus. Kalau saya pernah mengalami, maka imani hari ini engkau mengalami hal yang sama. Amin. Jadi beriman dan bertindak. Wanita ini bertindak. Apa yang Tuhan minta supaya engkau bertindak hari ini mungkin beda-beda. Just do it. Lakukan saudaraku. Lihat imanmu tidak akan pernah sia-sia. Kita punya Allah yang dahsyat di tempat ini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allah Rohul Kudus yang penuh kuasa dan kemuliaan. Kami mengucap syukur di tempat ini. Kuasa-Mu ajaib luar biasa. Kau sudah melawat umat-umat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan.
Tuhan berkatilah setiap mereka, kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka Tuhan, untuk bisa melihat pengharapan di dalam Kristus. Saat ini Bapa, pulihkan setiap hati mereka, agar mereka memiliki hati yang baik, hati yang benar, hati yang bersih, agar firman itu akan masuk, bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali ganda, sehingga hidup mereka diberkati dan mereka siap dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang banyak di luar sana. Pakai mereka, urapi mereka dengan dahsyat Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari sama-sama ingat kasih Tuhan, sakramen perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, bersama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku, sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan iman, dengan sukacita kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku, atas gereja. Yang kedua, oleh darah dombala, oleh darah Yesus, kami semua menjadi warga surga, anak kerajaan surga. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya, oleh darah Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tidak dioperasi, kami tolak pendarahan, tekanan darah kami normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Berkati jantungku sempurna. Kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, kami tolak diabetes, kami tolak hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, sebutkan sakitmu. Amba berdoa Tuhan, apapun menjadi pergumulan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar.
Bangkitkan iman percaya mereka Tuhan, untuk terus melihat pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya kami tidur pun diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya mulia. Kami bersama keluarga akan mulia, terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami tolak kekurangan, kami tolak hutang-hutang pribadi. Pekerjaanku, usahaku, sekolah anak-anakku diberkati Tuhan ratusan kali ganda. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan kita yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita boleh kembali bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersyukur buat pengorbanan Tuhan, buat tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan Yesus yang terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Panggil namanya Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba doa mohon belas kasihan-Mu Tuhan, urapi setiap tetes dari minyak urapan ini menjadi minyak urapan yang penuh kuasa untuk menyatakan mujizat-Mu, menyatakan kasih, anugerah, kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Kami doa Tuhan, siapapun yang menerima minyak ini, yang sakit disembuhkan Tuhan, segala bentuk ikatan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, karir anak-anak Tuhan di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau didoakan bisa maju nanti setelah kita doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Tolong kami untuk punya iman yang kuat dalam Tuhan, untuk terus meletakkan pengharapan kami yang di dalam Tuhan, untuk percaya terus bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun kondisi kelemahan fisik yang sedang mereka alami saat ini, hamba doa Tuhan, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur Tuhan mengalir saat ini, menyembuhkan yang sakit. Segala kutuk sakit penyakit, kutuk nenek moyang kupatahkan dalam nama Yesus. Mujizat Allah terjadi. Yang sakit jantung pulih jantungnya Tuhan, yang sakit ginjal pulih ginjalnya dalam nama Yesus. Apapun kelemahan mereka, Tuhan gantikan dengan kekuatan yang baru. Kami juga berdoa Tuhan, segala roh jahat yang berusaha menyerang hidup mereka, segala roh jahat yang berusaha menyerang pernikahan mereka, segala roh jahat yang berusaha menyerang ekonomi mereka, menyerang anak-anak muda di tempat ini, kupatahkan dalam nama Yesus. Iblis tidak berkuasa. Setiap anak-anak-Mu berharga di mata-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu melimpah buat mereka. Berkati, sayangi selalu, jaga mereka Tuhan, sampai mereka berjumpa dengan Engkau.
Aku mohon malaikat-Mu melindungi mereka Tuhan. Roh Kudus tetap bawa mereka untuk tetap percaya kepada pengasihan Tuhan, kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa buat gereja Tiberias setiap cabang. Dijaga, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari yang jahat. Kami doa ya Bapak, berkati pelayanan dari Ibu Gembala Sidang kami bersama anak-anak cucu menantu mereka aman dalam perlindungan-Mu. Urapan kuasa Tuhan terus memakai mereka dahsyat luar biasa menjadi saluran berkat. Kami terus berdoa bagi bangsa yang kami kasih, bangsa kami Indonesia. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin kami ya Bapak. Berikan roh takut akan Tuhan, berkati bangsa kami di tengah kegentingan Tuhan masalah ekonomi dunia. Kami tetap percaya Indonesia di tangan Tuhan, Indonesia di hati-Mu, Indonesia tetap diberkati Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan di tempat ini segala usaha, karir pekerjaan mereka Tuhan yang pelihara, Tuhan yang berkati sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dan siap terima berkat dari surga. Angkat kedua tangan kita saudaraku. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai segenap hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga menjadi anak Tuhan Yesus. Mari semua bersama kita katakan amin, amin. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Oh, kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Oh, kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Ibadah sesi yang kepada siang hari telah selesai. Tuhan Yesus berkati baju itu dalam Tuhan. Selamat siang, selamat hari Minggu. Shalom Tiberias.